semuanya! Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan salah satu produk farmasi, yaitu sediaan emulsi liquid oral. Tetapi sebelum masuk ke proses pembuatannya, yuk kita kenal dulu apa itu emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang tidak stabil secara termodinamika, mengandung dua cairan yang tidak saling bercampur, biasanya minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi secara seragam ke dalam cairan lainnya dengan bantuan zat pengemulsi atau emulgator. Berdasarkan fase terdispersinya, emulsi terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama adalah tipe minyak dalam air, di mana butiran minyak terdispersi di dalam fase air. Tipe ini umum digunakan untuk sediaan oral. Lalu yang kedua ada tipe air dalam minyak, di mana butiran air terdispersi di dalam fase minyak. Tipe ini biasanya digunakan untuk sediaan eksternal seperti krim atau lotion. Nah, untuk mendapatkan emulsi yang stabil, diperlukan tiga komponen utama. Yang pertama adalah fase terdispersi atau fase internal, yaitu cairan yang terbagi menjadi butiran-butiran kecil. Lalu yang kedua adalah fase pendispersi atau fase eksternal, yaitu cairan yang berfungsi sebagai medium pendukung. Dan yang ketiga adalah emulgator, yaitu komponen krusial yang mencegah penyatuan kembali butiran fase terdispersi dengan cara menurunkan tegangan antarmuka. Nah, itu dia tadi sedikit tentang sediaan emulsi. Sekarang kita bisa masuk ke dalam proses pembuatan sediaannya. Yang pertama, mari kita lihat dulu rancangan formula dari sediaan emulsi yang akan kita buat. Berikut adalah komposisi bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu setiap bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah virgin coconut oil sebanyak 15%. Bahan ini berfungsi sebagai zat aktif utama, juga sebagai fase terdispersi atau fase internal dalam sediaan. Yang kedua ada PGA atau pulvis gummi arabici sebanyak 10% yang berfungsi sebagai emulgator untuk menurunkan tegangan antarmuka dari minyak dan air. Yang ketiga ada gliserin sebanyak 10% yang berfungsi sebagai humektan untuk menjaga kelembapan serta memberikan tekstur dan kekentalan yang pas pada sediaan. Yang keempat itu ada sukrosa, yaitu sebagai pemanis untuk menutupi rasa asli minyak sehingga lebih nyaman saat dikonsumsi secara oral. Yang kelima ada natrium benzoat yang berfungsi sebagai pengawet untuk menjaga keamanan produk dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada perisa jeruk yang berfungsi sebagai flavoring agent untuk memberikan aroma yang segar. Dan yang terakhir ada aquades yang berfungsi sebagai medium pendispersi. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam perhitungan bahan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa sediaan yang akan dibuat adalah sediaan 100 ml. Maka untuk mendapatkan sediaan 100 ml, berikut adalah perhitungan bahannya. Yang pertama, kita mulai dari VCO sebanyak 15%, maka 15% dikali 100 itu hasilnya 15 ml. Yang kedua, ada PGA sebanyak 10%, maka 10% dikali 100 hasilnya adalah 10 gram. Yang ketiga adalah gliserin sebanyak 10% juga, maka 10% dikali 100 itu 10 ml. Yang keempat ada sukrosa sebanyak 20%, maka 20% dikali 100 itu hasilnya 20 gram. Yang kelima adalah natrium benzoat sebanyak 0,15%, maka 0,15% dikali 100 hasilnya adalah 0,15 gram. Untuk perisa jeruknya itu bisa ditaruh kuantum statis atau disesuaikan saja. Nah, yang terakhir untuk aquades itu, maka total semua bahan dikurangi dengan total sediaannya. Jadi hasilnya itu adalah 44,85 ml air. Oke, selesai dengan perhitungan bahan. Sekarang kita lihat alat-alat dan bahan yang akan kita pakai. Berikut adalah daftarnya. Mari kita masuk ke dalam proses pembuatannya. Yang pertama dimulai dengan kalibrasi. Tandai batas volume 100 ml pada botol obat dengan menggunakan air, lalu kosongkan botol setelah itu. Yang kedua, penimbangan dan pengukuran. Timbang dan ukur setiap bahan yang diperlukan sesuai dengan perhitungan bahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk pembuatan mucilago, taburkan PGA ke atas aquades di dalam mortir. Diamkan 2-3 menit hingga mengembang, lalu aduk hingga homogen.
Yang keempat, emulsifikasinya, masukkan VCO ke dalam mortir, kemudian gerus hingga terbentuk korpus emulsi yang rata. Yang kelima, untuk fase airnya itu, larutkan sukrosa, natrium benzoat, dan juga gliserin ke dalam wadah yang berbeda, kemudian aduk hingga homogen. Yang keenam, untuk pencampuran air, fase air tadi dimasukkan ke dalam mortir yang berisi fase minyak, kemudian gerus hingga homogen. Lalu yang terakhir, tambahkan juga sisa air dan esens jeruk. Setelah itu, tinggal dimasukkan ke dalam botol obat hingga tanda batas 100 ml yang telah ditandai tadi. Produk emulsi VCO kita telah siap. Jangan lupa untuk menempelkan stiker label pada botol obat dengan peringatan kocok dahulu agar dosis tetap seragam saat digunakan. Pastikan juga brosur dan kemasannya sudah lengkap untuk informasi pasien. Selesai sudah penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.